Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Seperti biasa, kami masih di Sumatera Selatan di Palembang. Jika berbicara Sumatera, tentu tidak akan bisa lepas dari kerajaan yang tangguh di Pulau Sumatera ini, yaitu Sriwijaya. Pada episode ini, kami ingin menyampaikan tentang sebuah misteri yang sampai sekarang masih penuh dengan misteri dan terjadi banyak perdebatan, baik itu oleh sejarawan maupun oleh tim-tim arkeologi. Seperti kita ketahui, dari Bukit Seguntang ini punya sejarah panjang yang mengalir hingga Kerajaan Sriwijaya. Dan Kerajaan Sriwijaya ini yang sampai sekarang yang masih menjadi perdebatan adalah di manakah istana Kerajaan Sriwijaya. Seperti kita ketahui dari semua hal, penemuan-penemuan arkeologi yang paling tua yang pernah bercerita tentang Kerajaan Sriwijaya itu terdapat di Palembang, yang dimulai dari Bukit Seguntang ini hingga ke tempat lainnya yang tidak jauh-jauh dari Palembang. Artinya apa? Bahwa Kerajaan Sriwijaya itu awalnya memang dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Nah, hari ini kami akan mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang diperkirakan, diduga oleh tim ahli arkeologi dari hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 80-an. Disinilah tempat awal kerajaan Sriwijaya, tepatnya istana dan kawasan kerajaan Sriwijaya awal, sesuai tahunnya, yaitu sejak berdiri tahun 671, seperti yang tertulis dalam prasasti Kedukan Bukit. Nah, kami akan mengajak ke suatu tempat yang dimana tempat itu yang dinamakan adalah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Teman-teman pernah dengar nggak ini? Cerita Sriwijaya yang mungkin sudah melegenda ribuan tahun. Dan mungkin Anda yang tahu tentang cerita Sriwijaya, pernah dengar nggak Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya? Kami aja baru mengetahui ini dari tim-tim arkeologi bahwa kawasan ini bukan sembarang kawasan. Nah, kalau bercerita tentang Sriwijaya, Anda memang harus mengunjungi tempat-tempat langsung di mana yang sudah dilakukan penelitian-penelitian arkeologi oleh tim-tim ahli arkeologi yang sudah mempunyai ilmu yang hebat. Nah, kita sekarang berada di kawasan Taman Purbakala Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Konon diperkirakan, ini tim ahli arkeologi masih memperkirakan ya, bahwa disinilah dulu istana dan pemukiman awal dari Kerajaan Sriwijaya. Ingat, pemukiman awal dan istana awal pertama Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada tahun 671, kira-kira 1500 tahun yang lalu. Nah, ini kawasan ini dibangun karena hasil penemuan-penemuan oleh tim arkeologi dari pihak-pihak pemerintah yang melakukan penelitian di kawasan ini di tahun 1985. Nah,
Jadi, kalau Anda bercerita tentang Sriwijaya dan Anda ingin mengetahui, Anda harus datang ke kawasan ini. Bercerita tentang Sriwijaya, kita tidak bisa hanya membaca dari sebuah buku, kata orang, mitos, bagaimanapun. Bukti arkeologi itu tidak bisa dibantah. Apapun, kecuali sudah ditemukan penelitian arkeologi berikutnya. Nah, pada tahun 1985 dilakukan penggalian arkeologi hingga tahun 1989. Dari penggalian ini ditemukan banyak temuan pecahan tembikar dari dinasti Tang, dinasti Song, dan dinasti Yuan hingga dinasti Qing di kawasan ini. Terlalu banyaklah penemuan-penemuan yang membuktikan bahwa ini kawasan ini dulu pemukiman awal, dan disinilah diduga istana awal kerajaan Sriwijaya, Dapuntahiang. Kenapa hal itu bisa diperkirakan? Karena banyak peninggalan bangunan yang menyerupai tempat ini seperti kawasan pemukiman-pemukiman padat. Seperti kita ketahui bahwa di mana kerajaan-kerajaan, istana-istana pasti berada di lingkungan masyarakatnya. Seperti kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim, di mana kerajaannya tidak jauh-jauh dari air, sungai, dan laut. Ingat ya, kerajaan Sriwijaya itu kerajaan maritim. Nah, kadang-kadang banyak orang, kenapa di kerajaan Sriwijaya Hindu dan Buddha itu di Sumatera Selatan, di Palembang ini tidak banyak candi-candi? Perlu diketahui, kalau Anda mengatakan itu, artinya memang Anda tidak mengetahui kawasan di tempat awal kerajaan Sriwijaya ini. Selalu aja banyak pihak, kenapa di kerajaan Sriwijaya tidak ada candi? Memang tidak ada candi, tapi patung-patung Hindu, Buddha, dan Arca cukup banyak. Prasasti cukup banyak. Jadi kalau Anda menanyakan kenapa di Sumatera Selatan yang tempat bekas kerajaan Sriwijaya tidak ada candi, itu artinya apa? Anda membandingkan dengan daerah-daerah lain, khususnya di Pulau Jawa. Anda tahu nggak bahwa kawasan di tempat kerajaan Sriwijaya atau Palembang, itu kawasannya, itu sungai yang banyak mengalir di mana-mana. Jadi tanahnya itu tanah gambut. Kalau istilah sekarang gambut. Jadi tidak bisa dibangun candi. Jadi candi-candi yang ada di kerajaan Sriwijaya yang luas itu berada jauh dari pusat pemerintahannya, seperti di Palembang ini, seperti di Muara Jambi, di Muara Takus, Riau. Nah, candi-candinya di sana, kan negaranya besar. Jangan dipikir kerajaan Sriwijaya itu cuma sebesar Palembang. Mana ada candi di Palembang? Emangnya kerajaan Sriwijaya sebesar Palembang? Raja-raja hebat di kerajaan Sriwijaya dulu bangun candinya di sana dong, di Muara Jambi, di Jambi, di Riau, Muara Takus. Nah, di sana. Nah, di Palembang ini pusat pemerintahannya. Namanya kan kerajaan besar. Oke, teman-teman, ini adalah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah pintu gerbangnya. Nah, di kawasan ini banyak kanal-kanal sungai mengelilingi Taman Purbakala. Nah, kanal-kanal sungai ini sudah dibangun di zaman era Kerajaan Sriwijaya. Nah, kanal-kanal ini membentuk konfigurasi di mana kanal-kanal ini yang ada di kawasan ini bisa saling terkait sehingga Sungai Musi. Oh ya teman-teman, di kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini terdapat Museum Sriwijaya. Nah, patung Hindu Buddha yang ditemukan di Bukit Seguntang pada era Belanda dulu itu disimpan di sini, itu di depan ada. Jadi Bukit Seguntang dengan Taman Sriwijaya Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini tidak terlalu jauh lah.
Ini saling terkait. Nah, di sini ini banyak kanal-kanal sungai. Dari hasil penelitian arkeologi bahwa kanal-kanal ini sudah ada cukup lama buatan manusia, dan itu dari hasil penelitian itu sudah ada dari zaman Kerajaan Sriwijaya, karena disusun rapi kanalnya. Kanalnya ini sebenarnya mirip-mirip pintu gerbang lah, karena dia mempunyai jalur-jalur khusus, ibarat memasuki suatu tempat rahasia, ya pusat-pusat kerajaan. Hal itu biasa. Oke teman-teman, kita sekarang membahas tentang Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini ya. Kita akan mengajak teman-teman di episode pertama ini untuk melihat-lihat, sekedar melihat-lihat dulu. Di episode berikut kami akan membahas tentang detailnya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini. Ingat ya teman-teman, Taman Purbakala ini dibangun atas dasar hasil penelitian arkeologi. Jadi ini bukan taman sembarang taman. Ini sebenarnya bentuk cara untuk melindungi pusat yang diperkirakan ya, pusat awal kerajaan Sriwijaya, yaitu pemukiman awal, dan konon diperkirakan para tim arkeologi yang melakukan penelitian di sini. Disinilah dulu istana awal. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu cara untuk melindungi ya, melindungi kawasan yang diperkirakan bekas istana awal kerajaan Sriwijaya. Beginilah cara pemerintah untuk melindunginya, dengan dibuat suatu tempat yang seperti kalau di Palembang ini disebut ini tempat wisata sejarah. Namun jika dilakukan penelitian arkeologi terus-menerus di sini nggak selesai-selesai, karena banyak temuan-temuan. Dan di sini juga bukti arkeologinya luar biasa banyak. Lihat tempat ini, begitu indah, begitu rapi. Ingat ya, tempat ini bukan dibuat sembarangan. Oke, ini cara untuk melindungi pusat inti dari kerajaan Sriwijaya awal. Ya, ingat, Dapuntahya 671. Disinilah diperkirakan oleh tim arkeologi menjadi pusat inti, baik itu pemukiman awal, sekali lagi kerajaan atau istana awal. Oke, itu masih dugaan dari tim arkeologi, karena memang butuh penelitian lebih lanjut. Namun kalau penelitian arkeologi itu kenapa tidak bisa secepat kilat? Butuh biaya. Ingat bos, butuh biaya yang tidak sedikit loh. Itu semua tergantung pemerintah daerah atau pemerintah pusatnya, bagaimana untuk melanjutkannya. Namun perlu kami ingatkan bahwa kawasan ini dipugar dan dibangun taman seperti ini di zaman era Pak Soeharto, Presiden Republik Indonesia zaman Pak Harto. Sehingga ya boleh kita ucapkan terima kasihlah kepada Presiden Soeharto. Nanti kami akan tunjukkan prasasti yang ditandatangani Presiden Soeharto di tahun 94. Jadi sebelum ini kawasan ini cukup luas. Konon ini memindahkan 2 kecamatan di zaman itu. Diperkirakan 2 kecamatan memindahkannya. Karena kawasan ini betul-betul kawasan yang diperkirakan pusat inti dari kerajaan Sriwijaya. Nah teman-teman yang mempelajari, yang ingin mengetahui Sriwijaya, kalau Anda datang ke Palembang, Anda harus datang ke sini. Karena di sini juga ada Taman Purbakala Sriwijaya, yang ini tempat masih seperti asli. Sebenarnya ini konfigurasinya masih seperti asli. Ini penambahan bangunan ini hanya untuk menambah kawasannya saja supaya terlindungi. Nah, banyak masyarakat di Palembang menjadikan tempat ini tempat wisata, karena tempatnya memang santai, sejuk, banyak tempat dibuat tempat bermain anak-anak, sehingga anak-anak bermain di sini sambil belajar sejarah. Karena di sini peninggalan sejarah cukup banyak, ada museum. Jadi kalau Anda mempelajari ke Sriwijaya, datang ke Palembang, Anda harus datang ke Taman Purbakala ini, karena di sini luar biasa.
hasil penemuan-penemuannya di luar prasasti-prasasti yang ada. Ya memang menceritakan Sriwijaya, kerajaan yang tangguh 1500 tahun yang lalu memang tidak mudah. Oke teman-teman, ini adalah prasasti yang ditandatangani Presiden Soeharto. Oke teman-teman, sampai di sini dulu di episode pertama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode kedua.